Hello guys, so today aku pengen masak sayur sop. Ini aku beli yang udah package gitu biar lebih gampang. Karena aku udah beberapa hari ini tuh mimpi makan sayur sop. Aku udah lama banget gak makan sayur sop. So, mari kita buat. Jadi di sini aku udah beli bahan-bahannya kayak cabai. Ini aku mau buat sambal teri, tempe, tahu. Terus ini ada telur. Aku nanti mau bikin telur dadar sama telur puyuh. Ini buat dimasukin ke dalam sayurnya. First thing first, aku mau kupas bawang merah sama bawang putih. Karena aku mau bikin sambalnya dulu. Dikupas kayak biasa aja kayak gini. Like this. Tada! Terus sekarang kita kupas bawang merah. Jadi cara ngupas bawang merah tuh mulai dari yang bonggolnya ini. Bener gak sih bonggol? Terus baru deh kita kupas kayak gini. Gampang banget sih ini, guys. Terus aku ingat banget kata mama aku kalau misalkan masakan kita mau enak, itu kuncinya ada di bawang merah. Jadi jangan pelit sama bawang merah. Kayak di sini aku kasih bawang merahnya lebih banyak daripada bawang putih. Itu karena bawang putih yang nggak ada tadi pas aku beli di supermarket. Tapi bawang merah ada banyak, jadi tidak apa-apa karena nanti makanannya bakal jadi enak ketika bawang merahnya tuh banyak. Bawang aku mau kasih tomat cherry ke dalam sambalnya. Cara sedikit garam, lalu sedikit lada. Biar aku gemes banget, warnanya pastel kuning gitu. And let's go, kita giling ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku senang banget karena sambalnya udah jadi kita langsung mau masak ke sayur sopnya. Nunggu aku mau potong-potong sayurnya, aku mau rebus telur puyuhnya dulu sekitar 4. Berarti boleh cukup. Panci mau aku rebus. Aku pindahin kameranya biar kalian bisa lihat aku potong. Jadi ini aku kupas wortelnya terlebih dahulu. Hati-hati ya guys, kalau misalkan kalian ngupas kayak gini harus hati-hati. Kayak gini tuh, gampang kan? Aku tadi ngide banget mau potong, mau kupas manual kayak gini. Kalau udah dikupas kayak gini, kita mau potong wortelnya jadi berbentuk bunga. Jadi aku potong di pinggirannya kayak gini. Kita potong sebanyak 4 atau 5. Gemes banget kan? Percayalah ini nggak akan lama guys. Ini karena aku bikin video, jadi aku harus menjelaskan ke kalian kan. Sebenarnya kalau misalkan aku lagi masak tanpa video, ini tuh cepet banget masaknya. Siapa di sini yang sama juga menjadikan aktivitas memasak itu sebagai terapi? Aku tuh suka banget kayak motong-motong kayak gini, mengupas, kayak relax gitu bawaannya. Terus karena aku orangnya nggak suka kotor dapurnya, jadi aku kayak beresin, habis kupas-kupas beresin, pokoknya harus rapi dulu di depannya biar aku masaknya tuh bisa nyaman. Oke, jadi ini udah mateng telur puyuhnya yang aku rebus. Nah tadi itu aku dapet bumbu racikan dari sayur sopnya yang paket tadi, tapi aku mau pakai ini dari Sasa karena kemarin pas aku jadi pembicara di Binus, ternyata mereka itu disponsorin sama Sasa dan aku tuh langsung kayak salfok karena ini dikasih banyak banget perbumbuan dari Sasa. Terus ada bumbu sop. Aku belum pernah cobain ini sih. Biasanya kalau setiap kali aku masak sop itu selalu pakai bumbu giling kayak dari bawang merah, bawang putih. Tapi kali ini aku mau cobain pakai bumbu instan kayak gini. Terus aku itu suka banget sama daun bawang guys. Nih, ini aku mau pakai untuk di telur dadar aku nanti. Alright, jadi aku ingat banget mamaku
aku tuh bilang kalau misalkan aku lagi mau masak sop, itu harus selalu yang direbus adalah wortel terlebih dahulu, karena wortel adalah sayuran yang paling keras di antara yang lain, kayak kentang, kayak ini apa namanya, kol, terus pokoknya yang daun-daun yang lain, karena nanti jadi bubur lembut gitu kan. Nah, jadi kita sekarang mau rebus wortelnya terlebih dahulu. Ternyata ini dapat makaroni, jadi aku mau masukin aja deh sebagai variasi. Sambil nunggu wortelnya mateng, aku mau kupas telur puyuh terlebih dahulu. Ini gemes banget loh telur puyuhnya. Tuh. Sumpah ini satisfying banget. Kalian tau gak sih kenapa aku bisa jadi suka masak, especially masakan rumahan kayak gini ya, yang kayak sop, sayur, sambal, tahu tempe. Itu tuh karena aku lahir dan tumbuh di lingkungan yang kayak anak rumahan banget, dan aku tuh selalu kemana-mana sama mama, kayak nemenin mama ke pasar, bikin kue, bikin makanan apapun. Nah, tapi setelah aku coba-coba bikin kue, ternyata aku nggak bakat, bener-bener kayak nggak bisa gitu, nggak jago. Tapi kalau misalkan belajar mungkin ada kemungkinan, ya nggak tahu ya, mungkin bisa. Tapi yang paling aku bisa tuh ya kayak gini, masakan yang kayak sop, sayur yang rumahan kayak gini, ngupas-ngupas, motong-motong tuh aku bisa. So ya, itu alasan kenapa aku bisa masak rumahan kayak gini, karena dari kecil banget aku sama mama selalu kayak di dapur. Mama ngajarin aku banyak kayak ngupas dan lain sebagainya, trik-trik yang kayak tadi. Kita harus rebus wortel terlebih dahulu karena itu yang paling keras kan teksturnya. Jadi kayak basic life skill yang menurut aku ngebantu aku banget. Anyway guys, ternyata di kulkas aku ada ayam, masih fresh banget. Aku baru ingat ini ayam Olagot probiotic chicken. Jadi aku mau potong dadu, aku masukin ke sayur sopnya. Oke, jadi tadi aku udah masukin ayamnya, aku potong dadu. Terus kemudian ini aku ada chicken bone broth, bikin takaran pakai hati. Setelah itu aku mau sambil masukin sayuran yang tadi. Kita sasah bumbu sayur sop yang tadi. Ini aku juga pakai takaran pakai hati ya guys. Ini kayaknya aku nggak pakai sampai 1 saset kayak gini, 1/4 atau setengah. Terus aku mau aduk garam sedikit sama lada, masukin pada saat sopnya udah matang. Wah, ini sedap banget sih. Terus tinggal kita masukin telur puyuhnya. Kalian pasti bertanya-tanya, itu sebenarnya enak atau enggak? Karena aku udah sering masak sop ini, walaupun bumbunya ditakar-takar aja, kita cobain ya ini rasa dari kaldu sopnya. Enak, pas, nggak terlalu asin, nggak terlalu manis, nggak terlalu apa ya, pokoknya pas banget. Ini rasanya udah balance. Tinggal kita lanjut ke sambal. Digoreng ikan teri. Goreng ikan teri itu tricky banget. Aku beberapa kali waktu aku masih kayak belajar sama mamaku, aku jadi gosong terinya. Nah, ternyata kita jangan angkat terinya pada saat dia udah coklat banget, pada saat di atas pan. Jadi kita bener-bener kayak harus nungguin dia gitu loh, jangan sampai dia gosong. Harus kayak diperhatiin sebelum nanti dia warnanya tuh udah terlanjur over kecoklatan. Kan ini saatnya kita langsung angkat, jangan sampai dia nanti berubah jadi kecoklatan di saat di atas pan. Agak hektik ya. Tuh, kayak oksidasi gitu warnanya, lihat. Ini cantik banget sih. Jadi udah warna yang pas. Nah, terinya udah cakep banget. Lihat nggak ada yang berminyak kan, kering gitu kan.
Kalau ini tinggal kita stir. Sekarang saatnya kita tunjukkan kemampuan untuk ngebalik telurnya. Telurnya udah jadi guys, tinggal di plating. Cara dia warnanya kayak orange gitu sih, karena telur omega kan. Kalau apinya sendiri ini masih termasuk kategori kecil di 5, dan aku mau pakai si sambalnya yang aku udah tadi giling. Wah, ini cantik banget, sekitar 2, 3 deh. Oh my god, wangi banget sumpah. Oh my god. Jadi kita stir ya guys. Terus tadi aku udah kasih dia sedikit air. Sekarang tinggal kita masukin kentang sama tempenya. Aku sambil pegang HP. Setelah itu udah selesai nih, kayak gini. Aku udah matiin kompornya. Terinya itu terakhir sekali. Oke, sekarang tada. Karena biar terinya crispy terus. Udah diaduk kayak gini, tinggal disajikan. Aku mau kasih sedikit wijen di atasnya biar ini agak aneh sih, tapi aku mau kasih wijen di atasnya. Pertama biar cantik, kedua pada saat kita lagi makan itu rasanya kayak ada yang nge-pop up di mulut gitu kan pas kita kegigit sama wijennya. Jadi itu kayak menambah rasa penyedap alami tanpa pakai micin. Yeay, selesai waktunya makan. Ini dia sopnya, kalian nggak kelihatan ya. Terus ini aku makan nasi merah sama sambalnya tadi, sama telur yang tadi. Makan. Itadakimasu. Sumpah ini makanan aku banget. Perfect. Nggak sia-sia masak. Karena pas makan tuh bener-bener kayak puas sama rasanya. Terinya juga di sini masih crispy. Kita makan sama nasi. Makannya nasinya pakai kayak gini, ditakar kayak gini. Karena kalau misalkan aku nggak takar, aku bisa kalap dengan lauk yang seenak ini. Aku bisa kalap, jadi aku harus porsi kayak gini, makannya pelan-pelan biar aku nggak kebablasan makan nasinya terlalu banyak. Alhamdulillah, sangat-sangat bersyukur. Ada makanan seenak ini di dunia. Ini ada tomat, terus dada ayam yang tadi. Fun fact, aku suka banget sama ayam yang direbus. Ada beberapa menu ayam rebus yang aku suka banget. Nanti next time aku bikin kalau misalkan kalian mau. Apalagi kalau direbus yang kayak gini, teksturnya empuk gitu. Karena tadi aku masukin tomatnya terakhir, jadi tomatnya itu tuh nggak terlalu over mateng atau jadi hancur, jadi dia kayak masih ada rasa seger-segernya. Itu sih pokoknya tipsnya kalau sop ini, dia ada di urutan pada saat ngerebus persayurannya. Kalau yang kayak tomat, sayur-sayur yang lembut, usahain terakhir kali. Kayak tomat tadi bahkan aku kan udah matiin
kompornya dulu, baru aku masukin kan, biar dia tetap ngejaga teksturnya yang jadi nggak lembek. So that's all guys. Pokoknya ini menu enak banget, perfect. Terima kasih sudah menemani aku masak. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.